Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 20102110006. Izin mempresentasikan UTS Ekologi yang berjudul Analisis Kritis Artikel Ekosistem Terumbu Karang Pulau Tidung Kepulauan Seribu. Analisis kritis artikel ekosistem terumbu karang Pulau Tidung Kepulauan Seribu. A. Faktor biotik ekosistem terumbu karang. Faktor biotik merupakan faktor yang meliputi makhluk hidup yang hidup di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, mikroorganisme sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ekosistem terumbu karang di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis spesies terumbu karang. Berdasarkan hasil analisis, terumbu karang di daerah Pulau Tidung didominasi oleh jenis karang seperti Acropora branching, Acropora tabulate, Acropora encrusting, Acropora submassif, Coral branching, Coral massif, Coral encrusting, Coral foliose, Dead Coral algae, Turf algae, dan Sun. Berdasarkan hasil analisis, terumbu karang di daerah Pulau Tidung didominasi oleh genus karang seperti genus Acropora, Favites, Porites, Poecilopora, Montipora, Echinopora, Stenactis, Isopora, dan lain-lain. Jenis genus karang ini ditemukan di daerah Pulau Tidung yang terletak di 3 stasiun. Yang kedua yaitu jenis Echinodermata. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa jenis Echinodermata yang terdapat di Pulau Tidung, seperti Lindskia leipigata, Ophiomastix sp, Diadema setosum, Holoturia atra, Synacta maculate, dan Nardua sp. Berikut merupakan gambar-gambarnya. Yang ketiga yaitu jenis gastropoda. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa jenis gastropoda yang terdapat di perairan Pulau Tidung, seperti lambis-lambis, Drupella sp, Cypraea tigris, Philippusus filamentosus, Seritium asper, dan Angaria nodosa. Jenis gastropoda tersebut ditemukan di stasiun 1 di tempat penutupan karangnya rusak, dan stasiun 2 di tempat penutupan karangnya sedang. Kemudian yang keempat yaitu jenis fauna laut atau lamun. Jenis lamun yang terdapat di Pulau Tidung ada 3 jenis yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hempiri, Enhalus acoroides, Thalassia hempiri, dan Cimodocea rotundata. Yang kelima yaitu jenis dan jumlah ikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat jenis ikan mayor yang menempati perairan Pulau Tidung. Selain itu, terdapat jenis ikan kerapu dan ikan kerapu macan, Epinephelus fuscogutatus, dan kerapu bebek, Chromileptes altifelis. Kemudian faktor abiotik ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu suhu dalam satuan derajat Celcius. Suhu di perairan Pulau Tidung pada 3 stasiun berkisar 29 sampai 31,3 derajat Celcius, di mana suhu ideal untuk pertumbuhan karang berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Adanya kenaikan suhu air laut di atas normalnya akan menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching, sehingga warna karang menjadi putih. Dengan demikian, suhu di perairan Pulau Tidung masih tergolong baik untuk pertumbuhan karang. Perkembangan normal Bilvavia gastropoda pada kisaran suhu antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu untuk pertumbuhan optimum adalah 24 sampai 30 derajat Celcius, di mana suhu tersebut berpengaruh terhadap metabolisme.
Yang kedua yaitu kecerahan. Kecerahan suatu perairan dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk ke dalam kolom perairan. Perairan dapat saja menjadi keruh dan kotor karena limbah pencemar ataupun penuh dengan sampah. Bahan pencemar tentu saja berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan karang. Sedangkan perairan yang keruh dapat menghambat penetrasi cahaya ke dasar perairan sehingga mengganggu proses fotosintesis pada zooxanthellae yang hidup bersimbiosis dengan karang. Kecerahan dipengaruhi oleh material dan sedimen di air. Tingginya kadar material dan sedimen pada air maka akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan cahaya matahari yang masuk, sehingga tingkat kecerahan akan berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pH. Nilai pH yang baik untuk berbagai kepentingan terumbu karang antara 6 sampai 9. Dikemukakan pula, nilai pH dalam suatu perairan dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya curah hujan dan pengaruh di daratan maupun proses oksidasi yang dapat mengakibatkan rendahnya nilai pH. Nilai pH di perairan Pulau Tidung tergolong baik untuk pertumbuhan karang. pH yang sesuai untuk kehidupan moluska berkisar antara 5,7 sampai 8,4. Kemudian yang keempat, salinitas. Salinitas di perairan Pulau Tidung pada 3 stasiun berkisar 30 sampai 31%, di mana salinitas ideal bagi pertumbuhan karang berkisar 30 sampai 36%. Sedangkan salinitas optimum untuk gastropoda berkisar antara 26 sampai 32%. Yang kelima yaitu kondisi perairan. Kondisi perairan menjadi faktor pembatas dalam pertumbuhan dan keanekaragaman karang. Faktor tersebut dapat berasal dari alam dan juga aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang. Kemudian yang C, macam-macam populasi ekosistem terumbu karang. Pada perairan Pulau Tidung, terdapat beberapa jenis populasi yang mendiami tempat tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu populasi terumbu karang. Populasi terumbu karang di wilayah perairan Pulau Tidung, yaitu genus Acropora, terdiri dari 48 koloni. Valpites terdiri dari 4 koloni, Porites terdiri dari 63 koloni, Pocillopora terdiri dari 5 koloni, Montipora terdiri dari 68 koloni, Echinopora terdiri dari 2 koloni, Stenactis terdiri dari 26 koloni, Isopora terdiri dari 1 koloni, Leptastrea terdiri dari 3 koloni, Favia terdiri dari 3 koloni, dan lain-lain. Kemudian yaitu yang kedua, populasi Echinodermata. Populasi Echinodermata di wilayah perairan Pulau Tidung, baik stasiun 1 dan stasiun 2, yaitu Linskia laevigata yang memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,12531. Opiomastic sp yang tidak memiliki keanekaragaman jenis Diadema setosum yang memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,20182. Holoturia atra yang memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,24917 dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu populasi gastropoda. Populasi gastropoda di wilayah perairan Pulau Tidung pada stasiun 1 lebih banyak dibandingkan dengan stasiun 2. Sedangkan spesies yang ditemukan di stasiun 1 adalah Drupela sp 14 individu, Seritium asper 2 individu, dan di stasiun 2 yaitu Seritium asper 3 individu. Kemudian yang keempat yaitu populasi lamun. Penutupan menggambarkan tentang suatu kondisi lamun di suatu tempat. Semakin turun nilai penutupannya, maka kondisi lamun di tempat tersebut masuk dalam kategori buruk. Pada stasiun 1, tutupan lamun 81,50%. Stasiun 2, 42,50%.
dan stasiun 3 26,88%. Populasi lamun di wilayah perairan Pulau Tidung memiliki jenis yang sama. Yang kelima yaitu populasi ikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat jenis populasi ikan mayor. Selain itu, terdapat populasi jenis ikan kerapu dan macan, Epinephelus fuscogutatus, dan kerapu bebek, Chromileptes altifelis. Kemudian yang D, macam-macam komunitas ekosistem terumbu karang. Pada perairan Pulau Tidung terdapat beberapa komunitas yang mendiami tempat tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunitas terumbu karang. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa komunitas jenis karang yang terdapat di perairan Pulau Tidung, yang terletak di 3 stasiun. Pada stasiun pertama, terdiri dari populasi jenis genus Acropora, Favites, Porites, Poecilopora. Kemudian pada stasiun 2 terdiri dari populasi jenis genus Acropora, Montipora, Echinopora, Porites, dan Stenakis. Sedangkan pada stasiun 3 terdiri dari populasi jenis Acropora, Isopora, Leptastrea, Favia, Favites, Goniastrea, Monstratea, Platygira, Echinopora, Pavona, Poecilopora, Stylopora, Porites, dan Symphilia. Kemudian yang kedua yaitu komunitas Echinodermata. Berdasarkan hasil analisis, komunitas jenis Echinodermata pada stasiun 1 dan 2 terdiri dari Linskia leipigata, Opiomastic sp, Diadema setosum, Holoturia atra, Synapta maculate, dan Nardua sp. Jenis Linskia leipigata memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 3,84, Opiomastic sp memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 0, Diadema setosum memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 76,92, Holoturia atra memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 11,53, Synapta maculate memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 3,84, dan Nardua sp memiliki indeks kelimpahan relatif sebesar 3,84. Selanjutnya yaitu komunitas gastropoda. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa populasi gastropoda yang terdapat di perairan Pulau Tidung, seperti lambis-lambis, Drupela sp, Cypraea tigris, Philiphusus filamentosus, Seritium aster, dan Amaria nodosa. Oleh karena itu, total individu dari seluruh populasi gastropoda yang terdapat di wilayah Pulau Tidung yaitu sebanyak 11 individu. Komunitas lamun. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa populasi lamun baik di stasiun 1 sampai 3, yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprisi, dan Cimodocea rotundata. Oleh karena itu, dari tiap populasi jenis lamun tersebut, maka terbentuk suatu komunitas. Komunitas ikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat famili Pomancentridae, merupakan kelompok ikan mayor dengan jumlah spesies tertinggi, 10 spesies di musim barat dan 11 spesies di musim timur. Selain itu, juga terdapat populasi jenis ikan kerapu, macan, dan kerapu bebek. Identifikasi interaksi antar komponen abiotik, biotik, populasi, dan komunitas. Yang pertama, interaksi antar komponen abiotik. Interaksi antara cahaya matahari dan karang. Sinar matahari yang masuk ke dalam air laut diperlukan oleh alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan karang untuk melakukan fotosintesis. Interaksi antar suhu air dan karang. Karang sangat sensitif terhadap perubahan suhu air. Kenaikan suhu yang signifikan dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang, yaitu proses di mana karang kehilangan alga simbiotiknya dan menjadi pucat atau mati.
Kemudian interaksi antara salinitas air dan karang. Karang umumnya hidup di perairan dengan kisaran salinitas tertentu. Perubahan salinitas yang signifikan seperti yang terjadi akibat hujan deras atau aliran air tawar dari daratan dapat berdampak negatif pada kehidupan karang. Interaksi antara kualitas air dan karang. Kualitas air yang baik sangat penting bagi kelangsungan hidup karang. Pencemaran air oleh limbah industri dapat merusak karang dan mengganggu ekosistemnya. Yang kedua, interaksi antar komponen biotik. Hubungan simbiosis antara terumbu karang dan ikan mayor. Terumbu karang menyediakan tempat berlindung dan tempat berkembang biak bagi ikan mayor. Hubungan pemangsaan dan predasi antara ikan mayor, ikan kerapu, dan invertebrata. Ikan mayor termasuk ikan kerapu seringkali menjadi pemangsa utama di ekosistem terumbu karang. Mereka memangsa moluska atau gastropoda. Pemangsaan ini membantu menjaga keseimbangan populasi dan mempengaruhi struktur komunitas di ekosistem terumbu karang. Hubungan antara Echinodermata dan Gastropoda. Echinodermata seperti bintang laut dan Gastropoda dapat memiliki interaksi beragam di ekosistem terumbu karang. Bintang laut kadang-kadang memangsa siput laut yang hidup di karang. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antar populasi dan komunitas. Hubungan pemangsaan dan predasi. Populasi ikan mayor dan ikan kerapu sebagai pemangsa utama memangsa Echinodermata seperti bintang laut. Pemangsaan ini mempengaruhi kelimpahan dan distribusi organisme mangsa di ekosistem terumbu karang. Yang kedua, hubungan ekologis antara ikan mayor, ikan kerapu, dan terumbu karang. Populasi ikan mayor dan ikan kerapu sering menggunakan terumbu karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Interaksi antara gastropoda, siput, dan lamun. Siput laut yang termasuk dalam kelompok gastropoda dapat memakan alga yang tumbuh pada lamun. Interaksi kompetisi. Populasi terumbu karang, ikan mayor, ikan kerapu, Echinodermata, gastropoda, dan lamun juga terlibat dalam interaksi kompetitif untuk sumber daya seperti ruang hidup, makanan, dan cahaya matahari. Klasifikasi faktor biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen yaitu lamun. Lamun ini merupakan tanaman laut berbunga yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem terumbu karang. Lamun memiliki daun hijau yang mengandung klorofil dan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi organik. Konsumen pertama yaitu gastropoda atau siput. Beberapa siput laut seperti siput keluarga Cyprinidae atau siput lima bisa memakan lamun. Mereka dapat mengunyah daun dan batang lamun sebagai bagian dari diet mereka. Konsumen dua yaitu Echinodermata atau bintang laut. Bintang laut sering memakan invertebrata kecil seperti gastropoda. Mereka dapat menggunakan lengan-lengan atau jari-jari mereka yang dilengkapi dengan ventral toothpit atau kaki tabung ventral untuk menangkap dan memakan mangsa ini. Konsumen 3, ikan kerapu. Konsumen 4, ikan mayor. Kemudian yang terakhir, dekomposer. Dekomposer ini merupakan organisme yang berperan dalam proses pembusukan bahan organik mati. Adapun susunan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu yang pertama, produsen, yaitu lamun. Yang kedua, yaitu siput, sebagai konsumen 1, bintang laut sebagai konsumen 2, ikan kerapu sebagai konsumen 3, ikan mayor sebagai konsumen 4, kemudian yang terakhir yaitu dekomposer. Demikian hasil analisis artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.